Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan materi pembahasan kita tentang bagaimana kita mengokohkan keimanan kita ketika mengalami masa krisis. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, apa yang pertama? Bahwa krisis itu merupakan ujian. Krisis, musibah, cobaan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji kita, ingin mengetahui kadar keimanan kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kalimat kami beriman, wahum la yuftanun, kemudian setelah itu mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya adalah diuji. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menguji orang-orang sebelum kalian. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apa tujuannya? Sehingga dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mana di antara mereka orang-orang yang jujur keimanannya dan mana di antara mereka yang dusta. Termasuk ketika kita dilanda dan ditimpa masa-masa krisis seperti ini, mana di antara kita yang bersabar? Mana di antara kita yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa di antara kita yang ternyata justru malah lebih menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kondisi seperti semula. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang sudah kita sebutkan juga, yang kedua apa? Apa yang kedua? Bahwa krisis dan musibah itu terjadi karena ulahnya siapa? Karena disebabkan perbuatan manusia itu sendiri. Karena banyak manusia yang berbuat dosa, berbuat maksiat,
terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Salah satunya diuji dengan keadaan seperti ini. Nah, yang ketiga, sekarang kita melanjutkan yang ketiga. Mengadu, memohon, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit seperti ini, maka hendaknya kita mengadukan diri kita, memohon dan berserah diri hanya kepada Zat yang memberikan ujian. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diyakini bahwa tidak ada yang mampu mengangkat dan menghilangkan krisis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk membalikan keadaan untuk menjadi normal dan sedia kala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dan diyakini di dalam diri kita. Maka jika demikian, hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu, kita memohon dan kita berserah diri. Nah, kita kalau memperhatikan fenomena keadaan yang terjadi di lingkungan kita, bisa jadi memprihatinkan. Ketika kefakiran, kemiskinan melanda manusia, justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendatangi klinik-klinik perdukunan, bisa jadi meminta pesugihan, mengamalkan amalan-amalan yang ternyata di dalamnya mengandung dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka percayalah bahwa tidaklah semua itu menambah mereka kecuali rasa lemah dan kesengsaraan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya Tamimah, apa Tamimah itu? Raja. Apa raja itu? Jimat. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang berasal dari dukun, dari paranormal, kemudian wat tamaim, jimat-jimat, barang-barang yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat dan bisa memberikan keberkahan dengan benda tersebut, itu namanya jimat. Wat tiwalah, dan tiwalah adalah bentuk kesyirikan. Siapa yang mengatakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya disebutkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak.
barang siapa yang menggantungkan dirinya dengan tamimah, dengan jimat, maka dia telah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan ini dirinci oleh para ulama. Kalau seandainya dia memakai barang tersebut yang dia anggap itu jimat tadi, yang bisa mendatangkan manfaat mudarat, bisa menangkal atau menghindarkan musibah atau bahaya di dalam dirinya, kalau dia meyakini itu hanyalah sebagai sarana, perantara dan wasilah, maka dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Dia tetap meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat, bisa mencegah bahaya dan musibah dari dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan benda ini, melalui benda ini, jimat tadi, maka syirik kecil. Yang kedua, kalau dia meyakini benda tersebut secara zatnya, dengan benda tersebut secara zatnya, benda tersebutlah yang bisa mendatangkan manfaat, benda tersebutlah yang bisa menolak bala, menghindarkan dirinya dari malapetaka, dan benda tersebutlah yang ternyata bisa membuat usahanya menjadi berkembang laris. Dengan benda tersebut secara zatnya, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan yang besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Musibah yang akan didapatkan bagi seseorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar, maka yang pertama, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan. Maksudnya syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Yang kedua, amalnya akan sirna, akan hangus, akan sia-sia. Seandainya seseorang beramal selama 60 tahun, kemudian di usia 61 dia datang ke dukun, bertanya sesuatu, kemudian dia meyakini, kemudian diberi benda jimat tadi, dan dia meyakini dengan benda tersebut secara zatnya bisa mendatangkan manfaat, menolak bala, dan seterusnya. Maka amalan yang telah dia bangun selama 60 tahun tadi akan runtuh, hancur, sia-sia. Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami perlihatkan amalan yang telah mereka kerjakan dahulu di dunia, kemudian sekarang kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para nabi, yang kalau seandainya para nabi pun berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalnya. Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya seandainya mereka berbuat kesyirikan, para nabi, maka sungguh akan terhapuslah seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbuat kesyirikan. Tapi kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun
berbuat kesyirikan. Apa kata Allah Ta'ala? La in asyrakta, sungguh wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, sungguh benar-benar akan dihapuskan amalanmu, akan dihapuskan seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. La yahbatanna amaluka, ya. Dan sungguh benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Nah, kalau Nabi SAW saja demikian keadaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi-Nya SAW, kalau seandainya berbuat kesyirikan akan dihapuskan seluruh amalannya, maka apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang belum diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, dan belum dijamin masuk surga. Nah, maka ini yang ketiga, hendaknya kita mengadukan diri kita, memohon dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, malapetaka, justru malah berbuat kesyirikan atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan sesuatu untuk makhluk misalnya, menyembelih sesuatu yang dipersembahkan untuk makhluk misalnya. Ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya salatku, sembelihanku. Sembelihan termasuk ibadah yang boleh hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apabila seseorang menyembelih sesuatu kemudian dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, mencari solusi, mencari jalan keluar. Bagaimana solusinya supaya keadaannya bisa kembali seperti semula, kembali normal. Sebagaimana setiap penyakit itu pasti ada obatnya, demikian pula setiap problem, setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Adapun tugas kita hanyalah berikhtiar. Tugas kita hanyalah berusaha untuk mencari jalan keluar tersebut, mencari solusinya, berusaha. Bagaimana solusinya? Secara umum, solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi dan krisis yang ada di tengah kita saat ini itu adalah dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam. Ini secara umum. Kembali kepada ajaran-ajaran Islam yang murni. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap kebaikan itu akan kita dapatkan ketika kita mengikuti ajaran-ajaran Islam. Itu pasti. Ya. Setiap kebaikan akan kita dapatkan ketika kita mengikuti tuntunan ajaran-ajaran Islam dengan benar. Dan sebaliknya, setiap keburukan akan menimpa kita ketika kita menyelisihi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyelisihi petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang keburukan, akan datang malapetaka, ujian. Dan tidaklah setiap masalah yang kita hadapi sekarang ini melainkan solusinya ada di dalam Alkitab was Sunnah, ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita kembali kepada keduanya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in", apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, tentang suatu permasalahan, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kembalikanlah kepada Al-Qur'an. War Rasul, yang kedua kembalilah kepada Rasul, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Sungguh, aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Silahkan pegang erat-erat dua perkara ini. Karena inilah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ma masaktum bihima. Dan sungguh kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa itu? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tugas kita apa? Supaya kita berpegang teguh kepada keduanya. Berarti konsekuensinya harus kita baca. Harus kita baca Al-Quran kita setiap hari. Jadikanlah rutinitas harian kita yang wajib. Salah satunya adalah Al-Quran. Itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita, jamaah. Dan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan di dalam rumahnya, di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi seorang hamba itu sesuai dengan kadar dia dengan Al-Qur'annya. Kalau semakin banyak dia membaca Al-Quran di hari itu, maka insya Allah akan semakin berkah kehidupannya. Dia buka pagi hari, setelah sholat subuh, setelah membaca zikir pagi dan petang, kemudian dia baca Al-Quran. Semakin banyak dia membaca Al-Quran di hari itu, maka akan semakin berkah harinya. Dan semakin sedikit dia membaca, apalagi tidak membaca sama sekali, maka akan semakin sedikit pula keberkahannya. Bahkan tidak ada keberkahan kalau tidak membaca. Bagaimana seseorang akan berpegang kepada kitabullah, kepada Al-Quran, kalau ternyata dia tidak pernah membacanya? Maka baca.
Nah, setelah kita baca, kemudian kita lihat maknanya, artinya. Kemudian kita tadabburi, kita renungkan, dan seterusnya. Demikian pula yang kedua, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya kita harus mengamalkan. Sekecil apapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Salat berjamaah di masjid, ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali kalau ada uzur. Apalagi memakai baju dengan mendahulukan tangan kanan misalnya, atau memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan. Ini salah satu di antara sunnah Nabi SAW yang mungkin kebanyakan orang menganggapnya itu remeh, sepele. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Setiap akan melakukan aktivitas kita membaca Bismillah. Misalnya, masuk masjid membaca doa masuk masjid. Setiap bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam. Kita tersenyum. Ini semua di antara sunnah Nabi SAW. Dari yang kecil. Nah, termasuk juga mengaji. Bermajlis ilmu seperti ini di antara sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW yang memerintahkan demikian. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling mengkaji kitabullah, Al-Qur'an, dan saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Ya. Akan dinaungi oleh para malaikat. Ya. Akan diturunkan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka yang bermajlis ilmu seperti ini di hadapan para malaikat penduduk langit. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Nah, adapun yang mencari solusi dari selain Al-Quran dan Sunnah, maka akan semakin membawanya jauh dari jalan keluar permasalahannya, dan kehidupannya akan semakin sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man a'radu 'an dzikri." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apa ancamannya? Yang pertama, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Siapa saja yang jauh dari Al-Quran, dia akan merasakan kesempitan hidup. Yang kedua, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan, yaitu Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika mereka dibangkitkan kelak di hari kiamat, mereka mengatakan, wahai Rabbku, wahai Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia bisa melihat, enggak buta.
Dulu di dunia aku bisa melihat normal, tidak pernah buta. Sekarang kok dibangkitkan dalam keadaan buta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Al-Quran ada di hadapanmu. Punya masing-masing kita Al-Quran. Ada. Tapi ternyata fanasita. Tapi ternyata engkau melupakannya. Engkau melalaikannya. Melupakannya berarti tidak pernah membacanya. Nyentuh saja tidak. Megang Al-Quran saja tidak, apalagi membaca. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian ayat-ayat kami. Ada Al-Quran di hadap kalian, tahu. Tapi kalian melalaikannya, melupakannya. Tidak pernah megang, menyentuh, bahkan tidak pernah membacanya. Tidak pernah mengkajinya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini engkau pun dilupakan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara solusi Islami dalam mengatasi krisis, yang pertama, meninggalkan semua bentuk muamalah ribawiyah. Apa yang pertama? Meninggalkan semua bentuk transaksi atau muamalah yang mengandung riba. Tinggalkan semuanya. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya riba merupakan salah satu sebab terjadinya krisis. Ya. Riba itu merupakan salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi. Maka sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Bagaimana cara meninggalkannya? Pelajari, belajar. Apa itu riba? Kemudian ada berapa macam riba, kemudian prakteknya, contoh-contoh riba itu apa saja. Minimalnya bertanya. Kalau kita susah untuk memahami tentang masalah pelajaran masalah riba, minimalnya bertanya kepada orang yang tahu. Terlebih seseorang yang dia masuk ke dalam muamalah tersebut. Misalnya dia adalah orang pembisnis, pengusaha. Kemudian dia tidak lepas daripada transaksi kepada orang-orang lain. Transaksi yang selama ini dilakukan ini ternyata benar atau tidak, atau ada unsur ribanya, mengandung unsur riba di dalamnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan semua sumber pendapatan yang haram. Apa yang kedua? Meninggalkan semua pendapatan atau penghasilan yang haram. Berarti ketika kita mencari rizki, mencari nafkah, harus dipastikan sumbernya berasal dari yang halal. Ada dua kaidah pokok di dalam bermuamalah. Muamalah maliyah, kegiatan yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli atau berdagang, berhutang, menyewa, dan yang semisalnya lah. Maka yang mana keduanya itu harus dijaga dan jangan sampai melanggar batasan-batasan syariat. Dan dua kaidah pokok ini tercantum di dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal."
tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, akan ditanya. Umur kita ini akan ditanya, untuk apa dihabiskan selama di dunia. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan? Masa muda. Karena masa muda, masa masih semangat, masih kuat. Nah, yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Yang ketiga tentang harta. Khusus tentang harta akan ditanya 2. Yang pertama, dari mana dia dapatkan? Maksudnya, dia dapatkan dari cara yang halal atau haram. Yang kedua, akan ditanya setelah dia dapatkan, setelah dia sudah mendapatkan harta tersebut, akan ditanya lagi wa fima anfaqah. Untuk apa dia habiskan? Dia infakkan atau tidak? Dia sedekahkan atau tidak? Dia serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau tidak? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa an ilmihi madza amila fihi. Yang keempat tentang ilmunya, jemaah. Kita setelah belajar seperti ini, jangan dikira tidak ditanya, akan ditanya. Ilmunya diamalkan atau tidak? Nah, sudah habis waktunya. Baik. Nah, ini saja yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati majelis kita ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.